Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator ingin mengatur dan membawa jalannya diskusi hingga selesai. Nah, poin-poin yang akan kami jelaskan adalah: yang pertama, jenis-jenis kecurangan. Kedua, kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Ketiga, mengukur resiko kecurangan. Keempat, pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi resiko kecurangan. Kelima, menghadapi resiko kecurangan. Keenam, bagian-bagian resiko kecurangan spesifik. Dan yang ketujuh, tanggung jawab ketika kecurangan dicurigai telah terjadi. Nah, kami akan menjelaskan satu persatu ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecurangan. Kecurangan adalah perbuatan dengan sengaja yang dimaksud untuk mengambil keuntungan atau hak orang lain. Dalam audit, kecurangan adalah salah saji laporan keuangan yang disengaja. Ada dua kategori utama dalam kecurangan atas audit laporan keuangan, yaitu yang pertama, pelaporan keuangan yang curang. Yang kedua, penyalahgunaan aktiva. Nah, pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah pengungkapan yang disengaja bermaksud untuk menipu para pemakai laporan keuangan. Meskipun kebanyakan kasus pelaporan keuangan yang curang melibatkan upaya melebih sajikan laba dalam perusahaan tertutup, hal ini mungkin dilakukan dalam upaya mengurangi pajak penghasilan. Yang kedua, penyalahgunaan aktiva. Penyalahgunaan aktiva adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Dalam banyak kasus, tidak semua, tetapi jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, pencurian aset perusahaan seringkali mengkhawatirkan manajemen tanpa memperhatikan materialitas jumlah yang terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring dengan berjalannya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi-kondisi penyebab kecurangan serta bagaimana mengukur resiko kecurangan audit. Masuk ke poin yang pertama, yaitu kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Kondisi penyebab kecurangan itu ada 3. Yang pertama, intensif atau tekanan, yang mana tekanan yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan. Yang kedua, yaitu kesempatan. Dan yang ketiga, yaitu sikap atau rasionalisasi, yang mana sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan yang merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu bagaimana mengukur resiko kecurangan audit. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, ada baiknya kita mengerti definisinya terlebih dahulu. Yang mana resiko kecurangan audit adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya tindakan penyalahgunaan aset dalam laporan keuangan. Untuk mengukur resiko kecurangan audit, maka terlebih dahulu auditor harus menjunjung sikap skeptisme profesional dan berpikir kritis atas segala macam resiko kecurangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Untuk mengukur resiko kecurangan audit ada 5. Yang pertama, komunikasi di antara tim audit. Dan yang kedua, pengajuan pertanyaan kepada manajemen.
yang mana pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang ada dalam perusahaan akan membuka kesempatan bagi pegawai untuk menyampaikan kepada auditor informasi yang mungkin tidak akan disampaikan. Yang ketiga, faktor-faktor risiko, yaitu eksistensi faktor risiko kecurangan tidak berarti bahwa kecurangan itu ada hanya karena kemungkinannya terjadi lebih tinggi. Dan yang keempat, prosedur analitis. Mengidentifikasi transaksi atau peristiwa tidak hanya mungkin mengidentifikasi adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Dan yang kelima adalah informasi lain. Baiklah, saya Rahmat Aprinaldi akan menjelaskan tentang topik selanjutnya, yaitu mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan. Untuk meminimalkan risiko kecurangan, maka perusahaan tersebut harus mengimplementasikan tata kelola korporasi dan prosedur pengendalian yang dapat dikurangi dengan 3 unsur, yaitu tindakan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi. Ada 3 hal yang dikembangkan oleh AACPA untuk pedoman mengidentifikasikan 3 unsur tersebut. Yang pertama, budaya jujur dan etika yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Yang ketiga, pengawasan oleh komite audit. Yang pertama, budaya jujur dan etika yang tinggi. Di sini ada unsur dalam penciptaan budaya jujur dan etika yang tinggi. Yang pertama, menetapkan tone at the top. Tone at the top adalah ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Dan di sini para direksinya dan para manajemennya yang menetapkan tone at the top terhadap perilaku etis dalam perusahaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Karyawan akan lebih jarang melakukan pelanggaran apabila kerja di lingkungan yang nyaman dan positif terhadap atasannya. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Untuk mengurangi kecurangan, biasanya perusahaan akan mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif dengan pengecekan latar belakang, reward pekerjaan, dan referensi pribadi calon karyawan. Yang keempat, pelatihan. Pegawai yang baru harus dilatih tentang perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberitahu tentang tugasnya untuk menyampaikan kecurangan aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Yang kelima, konfirmasi. Banyak perusahaan mengharuskan pegawainya untuk mengonfirmasikan tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Yang keenam, disiplin. Karyawan akan dimintai pertanggungjawabannya apabila tidak mengikuti kode perilaku perusahaan. Nah, yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Ada beberapa langkah untuk memantau dan menghentikan kecurangan. Yang pertama, mengidentifikasikan dan mengukur risiko kecurangan. Pengawasan yang efektif ke semua karyawan, bahkan ke manajemen seniornya yang harus ditanamkan dengan baik bahwa semua karyawan bisa saja melakukan perbuatan tidak jujur tergantung dengan situasinya. Yang kedua, mengurangi risiko kecurangan manajemen. Di sini, pihak manajemen merancang dan mengimplementasikan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan. Yang ketiga, memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Untuk bidang-bidang tertentu, pihak manajemen akan mengecek secara periodik apakah program pengendalian anti kecurangan sudah efektif atau belum. Yang ketiga, pengawasan oleh komite audit. Komite audit memainkan peran yang penting dalam menetapkan tone at the top yang tepat, serta mengawasi tindakan manajemen. Pengawasan komite audit harus mencakup yang pertama, pelaporan langsung temuan-temuan penting oleh audit internal kepada komite audit. Yang kedua, laporan periodik oleh pejabat etika tentang whistleblowing. Yang ketiga, laporan lain tentang tidak adanya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu menghadapi resiko kecurangan.
Menghadapi resiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan teridentifikasi, auditor pertama kali harus membahas temuan-temuan tersebut dengan manajemen, serta mendapatkan pandangan manajemen atas potensi kecurangan dan pengendalian yang ada, dan dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Auditor harus mempertimbangkan apakah program dan pengendalian anti kecurangan tersebut dapat mengatasi resiko salah saji material yang teridentifikasi yang disebabkan oleh kecurangan, atau apakah kelemahan dalam pengendalian telah meningkatkan resiko kecurangan. Berikut ada 4 respon auditor terhadap resiko kecurangan. Yang pertama ialah mengubah keseluruhan pelaksanaan audit. Auditor dapat memilih dari beberapa respon secara keseluruhan atas meningkatnya resiko kecurangan. Jika resiko salah saji yang disebabkan oleh kecurangan meningkat, lebih banyak personel yang akan berpengalaman ditugaskan dalam pengauditan. Dalam beberapa kasus, seorang ahli di bidang kecurangan dapat ditugaskan dalam tim audit. Pelaku kecurangan seringkali memiliki pengetahuan yang baik dalam prosedur audit. Untuk alasan itu, PSA 70 mengharuskan auditor untuk menerapkan rencana audit yang tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, auditor dapat mengunjungi lokasi tempat persediaan berada atau menguji akun-akun yang tidak diuji pada periode audit sebelumnya. Auditor juga harus mempertimbangkan pengujian untuk terkait dengan penyalahgunaan aset, meskipun bila jumlah tersebut biasanya tidak material. Yang kedua ialah merancang dan melakukan prosedur audit untuk menghadapi resiko kecurangan. Prosedur audit yang tepat digunakan untuk mengatasi resiko audit spesifik, tergantung pada akun yang sedang diaudit dan jenis resiko kecurangan yang teridentifikasi. Auditor juga harus mempertimbangkan pilihan manajemen atas prinsip-prinsip akuntansi. Perhatian seksama harus diberikan pada prinsip-prinsip akuntansi yang melibatkan pengukuran-pengukuran subjektif atau transaksi-transaksi yang rumit, karena auditor meyakini adanya resiko kecurangan dalam pengungkapan pendapatan. Mereka juga harus mengevaluasi kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan. Yang ketiga adalah merancang dan melakukan prosedur-prosedur untuk mengatasi dominasi manajemen terhadap pengendalian. Resiko dominasi manajemen terhadap pengendalian muncul pada hampir semua pengauditan, karena manajemen merupakan suatu posisi yang unik untuk melakukan kecurangan dan dengan mengabaikan pengendalian yang seharusnya berjalan efektif. Auditor harus menjalankan prosedur-prosedur dalam setiap pengauditan untuk mengatasi resiko dominasi oleh manajemen. Berikut ini ada 3 prosedur yang harus dijalankan dalam pengauditan. Yang pertama ialah memeriksa ayat-ayat jurnal dan penyesuaian-penyesuaian lainnya sebagai bukti adanya kemungkinan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. Prosedur yang kedua adalah menelaah estimasi akuntansi untuk setiap hal yang tidak wajar. Prosedur yang ketiga adalah mengevaluasi rasionalitas bisnis untuk transaksi-transaksi yang tidak biasa. Dan respon yang keempat, memutakhirkan proses penilaian resiko. Penilaian auditor terhadap resiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan harus terus berjalan di sepanjang pengauditan dan dikoordinasikan dengan prosedur penilaian resiko lainnya. Auditor harus mewaspadai kondisi-kondisi berikut ketika melakukan pengauditan. Yang pertama, ketidakkonsistenan dalam pencatatan akuntansi. Yang kedua, bukti audit yang bermasalah atau hilang. Yang ketiga, berhubungan dengan problematik atau tidak biasa dengan auditor atau manajemen. Yang keempat, hasil dari pengujian substansif atau penelaah akhir dari prosedur analitis yang mengindikasi adanya resiko kecurangan yang sebelumnya tidak diketahui. Yang kelima, jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan di sepanjang pengauditan tidak jelas atau tidak masuk akal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian risiko kecurangan spesifik.
kewaspadaan terhadap adanya tanda-tanda peringatan terjadinya kecurangan, dan teknis pendeteksian kecurangan lainnya akan meningkatkan kemungkinan auditor dalam mengidentifikasi salah saji yang disebabkan karena kecurangan. Risiko kecurangan dalam laporan keuangan untuk akun pendapatan. Ada beberapa alasan mengapa pendapatan rentan terhadap manipulasi. Yang terpenting, pendapatan merupakan akun terbesar dalam laporan laba rugi, sehingga suatu salah saji yang hanya berupa presentasi penjualan yang kecil tetap dapat berpengaruh besar terhadap laba. Alasan lain yang menyebabkan pendapatan rentan terhadap manipulasi adalah kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan dalam berbagai situasi. Pencurian penerimaan kas setelah sebuah penjualan dicatat akan menjadi jauh lebih sulit untuk menyembunyikan pencurian atas penerimaan kas setelah penjualan dicatat. Jika pembayaran pelanggan dicuri, penagihan reguler atas akun-akun yang belum dibayar akan segera membongkar kecurangan. Akibatnya, untuk menyembunyikan pencurian, pelaku kecurangan harus mengurangi akun pelanggan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, mencatat retro penjualan atau pengurangan harga. Yang kedua, menghapus akun piutang pelanggan. Yang ketiga, memasukkan pembayaran dari pelanggan lain ke akun pelanggan yang uangnya ia curi, yang juga dikenal sebagai lapping. Risiko kecurangan dalam persediaan. Persediaan merupakan akun terbesar pada neraca. Sebagian besar perusahaan dan auditor seringkali kesulitan untuk memverifikasi keberadaan dan penilaian persediaan. Sebagai akibatnya, persediaan sangat rentan terhadap manipulasi yang dilakukan oleh manajer yang ingin mencapai beberapa sasaran dalam laporan keuangan, karena persediaan umumnya siap dijual, dan persediaan juga rentan disalahgunakan. Risiko kecurangan pada akun pembelian dan utang dagang. Kasus-kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang melibatkan utang dagang relatif umum, meskipun lebih jarang terjadi dibandingkan dengan kecurangan yang melibatkan persediaan atau piutang dagang. Pengurangan sajian utang dagang yang disengaja umumnya mengakibatkan kurang saji dalam pembelian dan pokok penjualan, serta lebih saji dalam laba bersih. Bagian-bagian risiko kecurangan lainnya. Meskipun beberapa akun lebih rentan dibandingkan dengan yang lainnya, hampir dapat terjadi manipulasi pada setiap akun. Beberapa akun lainnya yang memiliki risiko kecurangan spesifik dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset, seperti aset tetap. Aset tetap sebuah akun neraca yang besar bagi banyak perusahaan, seringkali berdasarkan pada penilaian yang ditentukan secara subjektif. Akibatnya, aset tetap dapat menjadi target manipulasi, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan atau piutang yang material. Yang kedua, beban gaji. Gaji biasanya jarang menjadi bagian risiko yang signifikan pada kecurangan dalam laporan keuangan. Meski demikian, perusahaan dapat mengurangsajikan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya upah karyawan yang berlebihan dalam persediaan. Kecurangan dalam gaji yang melibatkan pencurian aset tidak terlalu banyak ditemukan, namun jumlah yang terlibat seringkali material. Dua bagian umum yang biasanya terjadi kecurangan adalah diciptakannya pegawai-pegawai fiktif dan lebih saji dalam jumlah jam kerja setiap karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu tanggung jawab ketika kecurangan dicurigai telah terjadi. Selama berlangsungnya audit, auditor terus mengevaluasi apakah bukti yang dikumpulkan serta observasi lain yang dilakukan mengindikasikan adanya salah saji yang material akibat kecurangan. Apabila dicurigai adanya kecurangan, auditor akan mengumpulkan informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan itu memang ada.
Auditor akan memulai dengan mengajukan pertanyaan tambahan kepada manajemen dan pihak lainnya, merespon salah saji yang mungkin disebabkan oleh kecurangan, jenis-jenis teknik wawancara, tanya jawab informasi, tanya jawab evaluasi, tanya jawab interrogatif, mengevaluasi respon tanya jawab, teknik mendengarkan, mengamati tanda-tanda perilaku, tanggung jawab lainnya. Itu harus auditor kuasai sebelumnya. Terima kasih. Baiklah, itu penjelasan dari hasil diskusi kami hari ini. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.